Hai Lita, hai Aurel. Hai Kak. Bulan depan kita akan mengadakan ibadah dengan tema outdoor loh. Oh gitu Kak. Yuk kita ajak teman-teman yang ada di rumah. Oh iya, buat teman-teman semua jangan lupa buat saksikan terus. Kita di minggu-minggu selanjutnya ya. Sampai Sampai jumpa. jumpa. Shalom. Shalom. Gimana nih teman-teman? Ibadah online tapi harus tetap semangat ibadah. Amin ya. Sebelum memulai ibadah kita harus berdoa terlebih dahulu biar ibadah kita lancar dari awal sampai akhir. Mari teman-teman kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hingga saat ini bagi kami semua. Meskipun kami tidak bisa berkumpul bersama untuk beribadah, tapi kami tetap terus bisa mau beribadah menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami. Kau yang beri kelancaran, Kau yang jauhkan kami dari segala gangguan agar kami bisa konsentrasi ibadah, bisa memuji dan memuliakan nama-Mu dan bisa mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Udah siap memuji Tuhan teman-teman? Mari kita angkat satu pujian. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam
Gimana teman-teman? Kita udah memuliakan nama Tuhan, udah memuji nama Tuhan. Sebentar saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari sebelumnya kita angkat satu pujian. Tuhan itu sempurna dalam rencananya, dan biarlah Tuhan menggenapi kehidupan kita agar jadi bukti kebesarannya.
Bapa yang bertata di dalam surga, kami mengucap syukur atas rahmat dan berkat yang Kau berikan pada hari ini Tuhan. Tuhan, kalau tadi kami sudah melakukan puji-pujian Tuhan, semoga puji-pujian kami dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu Tuhan, ajar kami buka hati kami agar firman-Mu dapat menjadi rema bagi kehidupan kami Tuhan. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi adik-adik semua yang dikasihi Tuhan. Bertemu kembali kita di dalam ibadah online Hawetin. Bersyukur kita masih diberi kesehatan, kekuatan oleh Tuhan. Sehingga kita masih bisa ada sebagaimana kita ada saat ini. Pagi hari ini kita akan melanjutkan tema-tema yang sudah dibicarakan di ibadah-ibadah sebelumnya, yaitu tema yang berkaitan dengan Yesus adalah Juru Selamat. Untuk pagi hari ini kita akan membahas suatu tema yang berkaitan dengan tokoh-tokoh menjelang Yesus disalib. Tokoh-tokoh yang akan kita ambil pelajaran dari setiap masing-masing tokoh ini. Sebelumnya kita akan membaca terlebih dahulu di dalam Zakaria pasal 8 ayat yang ke-16. Zakaria pasal 8 ayat 16, demikian firman Tuhan. Inilah hal-hal yang harus kamu lakukan. Berkatalah benar seorang kepada yang lain dan laksanakanlah hukum yang benar yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbangmu. Amin. Berkatalah benar. Adik-adik, pernah mendengar kata fitnah? Tentu pernah. Apa arti fitnah? Fitnah adalah suatu tuduhan terhadap seseorang yang tidak benar. Biasanya itu berkaitan dengan perkataan-perkataan yang tidak benar yang disampaikan terhadap seseorang yang membuat orang itu akhirnya mengalami sesuatu hal yang fatal. Mungkin dia akan sakit hati. Tetapi ada hal yang bisa justru juga membuat orang yang difitnah ini mengalami suatu kecelakaan, bahkan bisa kematian. Karena tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Nah, ayat Mas yang sudah kita baca tadi mengajarkan kita untuk berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena dari perkataan yang benar, dari ucapan yang benar itulah maka kita bisa mempertanggungjawabkan itu di hadapan Tuhan. Dan kata-kata yang benar itu akan membangun, akan membawa damai sejahtera, akan membawa kebaikan bagi orang yang mendengar. Nah, lalu apa kaitannya adik-adik dengan tema kita pada pagi hari ini? Judul renungan kita pagi ini adalah Yesus, Pilatus, dan Herodes. Apa yang akan kita pelajari dari ketiga tokoh ini? Yesus mengalami suatu fitnah. Mengalami perkataan-perkataan yang ditujukan kepadanya yang tidak benar. Hal itu disampaikan oleh ahli-ahli Taurat. Oleh orang-orang Farisi. Oleh orang-orang banyak yang tidak suka kepadanya. Sehingga Yesus harus mengalami siksaan. Bahkan sampai kepada kematiannya di kayu salib. Akibat dari fitnah yang disampaikan oleh orang-orang yang tidak suka kepadanya. Apa yang akan kita pelajari adik-adik pada pagi hari ini? Yang pertama, kita akan belajar dari tokoh Yesus. Yesus adalah juru selamat. Dia adalah Mesias, artinya yang diurapi. Seorang juru selamat, dia punya suatu tujuan ataupun punya kuasa untuk menyelamatkan. Jadi apa yang dilakukan oleh Yesus selama dia ada di dunia, dia melakukan pelayanan-pelayanan yang membawa orang kepada keselamatan. Dia menyampaikan hal yang benar. Dia melakukan mujizat-mujizat. Kalau kita baca saudara di dalam Lukas pasal 23 ayat 1 dan 2. Di sini kita akan lihat bahwa ketika Yesus menyampaikan kebenaran, Yesus melakukan banyak mujizat,
Tetapi justru kebaikan, kebenaran, bahkan hal-hal yang dikerjakan yang penuh dengan mujizat, yang menyenangkan banyak orang, ada sebagian yang tidak suka. Dan ini menjadikan suatu fitnah yang disampaikan kepada Yesus. Lukas pasal 23 ayat yang pertama dan kedua, demikian firman Tuhan. Lalu bangkitlah seluruh sidang itu dan Yesus dibawa menghadap Pilatus. Ayat 2, di situ mereka mulai menuduh dia, katanya, telah kedapatan oleh kami bahwa orang ini menyesatkan bangsa kami dan melarang membayar pajak kepada kaisar, dan tentang dirinya ia mengatakan bahwa ia adalah Kristus, yaitu Raja. Apa yang sudah disampaikan oleh Yesus, apa yang sudah diajarkan oleh Yesus, kebenaran-kebenaran, perkataan-perkataan yang benar. Jadi Yesus berani mengatakan kebenaran karena dia adalah kebenaran. Dia berani sampaikan kebenaran. Tetapi karena dia menyampaikan kebenaran, karena dia melakukan banyak mujizat sehingga banyak pengikutnya, itu membuat ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi dan orang-orang yang tidak suka kepada Yesus menuduh dia, menuduh Yesus melakukan hal-hal yang sesungguhnya tidak dilakukan. Apa itu, saudara? Kita lihat tadi ayat yang kedua. Di situ mereka mulai menuduh Yesus, katanya. Yang pertama, telah kedapatan oleh kami bahwa orang ini menyesatkan bangsa kami. Kesesatan apa sesungguhnya yang dilakukan oleh Yesus? Justru Yesus menyampaikan kebenaran. Yesus menyampaikan sesuatu yang benar untuk mengarahkan kembali bangsa Yahudi, bangsa Israel untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Hal ini tidak terbukti. Yesus tidak menyesatkan, justru Yesus memberitakan kebenaran. Lalu apalagi yang dituduhkan, adik-adik? Yang kedua dikatakan bahwa Yesus melarang membayar pajak kepada kaisar. Hal ini juga enggak benar. Yesus enggak pernah melarang bangsa Yahudi tidak bayar pajak kepada kaisar. Kalau kita baca di dalam Matius pasal 22, Matius 22 ayat 21. Di situ disebutkan, jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Jadi Yesus justru lebih meneguhkan lagi bahwa ketika suatu bangsa, rakyatnya itu harus tunduk kepada pemerintah. Dan dalam hal itu waktu itu adalah kepada kaisar. Bayarlah pajak kepada kaisar. Karena di mata uang Romawi waktu itu ada gambar kaisar. Artinya orang yang punya otoritas di dalam kerajaan itu, pemerintahan itu. Sehingga Yesus katakan, bayar pajak kepada kaisar karena itu hak kaisar. Tapi yang kepada Allah bayarlah, berikanlah karena itu hak Allah. Jadi Yesus juga tidak terbukti melakukan suatu hasutan supaya rakyat tidak membayar pajak. Lalu yang ketiga tadi apa? Adik-adik. Tuduhan yang ketiga adalah tentang dirinya ia mengatakan bahwa ia adalah Kristus, yaitu Raja. Yesus memang adalah Kristus dan dia adalah Raja. Tetapi dia tidak pernah datang ke dunia untuk merebut kekuasaan dari raja-raja yang ada di dunia. Dalam hal ini adalah pemerintahan Romawi, kaisar Romawi. Yesus adalah raja di atas segala raja. Raja kekekalan. Bukan akan memerintah di dalam perkara-perkara duniawi. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat salah menangkap apa yang dikatakan oleh Yesus. Sehingga ini menjadi bahan fitnah yang harus diterima oleh Yesus. Nah adik-adik, Yesus yang berkata benar
belum tentu dia juga mengalami sesuatu yang menyenangkan. Demikian juga dengan kita. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika kita sudah melakukan kebenaran, kita berkata-kata yang benar, bisa saja kita juga akan mengalami fitnahan. Bisa saja juga orang akan tidak senang dengan apa yang kita katakan tentang kebenaran. Tetapi kita harus belajar seperti Yesus. Tetap ada di dalam kebenaran. Tetap mengatakan yang benar sekalipun itu pahit. Hasil yang akan dia terima. Belajarlah terus seperti Yesus. Berani mengatakan kebenaran. Tidak memfitnah. Bahkan terus menyatakan kebenaran demi kebenaran di dalam kehidupannya. Lalu adik-adik yang kedua. Kalau tadi Yesus, yang kedua adalah Pilatus. Apa yang kita pelajari dari Pilatus? Pilatus adalah disebut juga Pontius Pilatus. Adalah gubernur Romawi untuk wilayah Yudea. Saat orang banyak membawa Yesus ke hadapan Pilatus untuk meminta supaya Pilatus menghukum Yesus karena tuduhan-tuduhan tadi. Fitnah-fitnah tadi yang sudah disampaikan. Sesungguhnya ada hal di dalam diri Pilatus yang dia benar sesungguhnya. Artinya benar adalah dia tahu Yesus itu tidak salah. Kita perhatikan Matius 27 ayat 18. Di dalam Matius 27 ayat 18 dikatakan, ia, yaitu Pilatus, memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Jadi memang orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, dan orang-orang yang tidak suka kepada Yesus, menyerahkan Yesus karena dengki. Dan Pilatus tahu itu. Pilatus tahu kebenaran. Dia mengerti Yesus orang benar yang tidak berdosa dan tidak bersalah. Tetapi karena desakan banyak orang banyak itu mulai mendesak. Bahkan ketika Pilatus berusaha untuk menyelamatkan Yesus dengan dia membuat suatu pilihan. Mana yang kau pilih? Tahanan yang lain, tahanan kakap, atau Yesus yang harus dibebaskan. Pilatus berusaha untuk mengalihkan perhatian orang banyak ini supaya memilih jangan Yesus yang dihukum. Tetapi tadi dikatakan karena dengki, akibat dari dengki itu mereka tetap memilih Yesus untuk disalibkan. Dan adik-adik apa yang kita ketahui bersama akhirnya Pilatus kalah dengan desakan orang banyak. Kalah dengan suara yang terbanyak. Sekalipun suara itu bukan suara kebenaran. Sekalipun suara itu suara yang penuh dengan dengki dan fitnah. Tetapi Pilatus kalah. Sekalipun dia sudah tahu bahwa Yesus itu tidak bersalah. Jangan kita ikut-ikutan. Apa yang kita aplikasikan sekarang? Jangan kita ikut-ikutan untuk berkata yang gak benar. Jangan kita ikut-ikutan untuk melakukan hal yang gak benar karena banyak orang melakukan yang gak benar. Lalu kita ikut-ikutan. Ketika orang berkata gak benar karena orang banyak lalu kita juga ikut. Jangan seperti itu. Jangan seperti Pilatus. Dan yang ketiga, tokoh yang ketiga adalah Herodes. Ketika Pilatus sadar, dia tahu Yesus gak bersalah. Dan karena Yesus adalah orang Galilea, maka dikirimlah Yesus kepada penguasa Galilea, yaitu Herodes. Herodes sangat senang ketika melihat Yesus. Karena Herodes sudah banyak dengar tentang Yesus. Banyak mujizat yang dikerjakan Yesus. Banyak ajaran-ajaran yang disampaikan Yesus. Herodes sudah dengar. Dan dia senang ketemu Yesus. Tetapi ketika Herodes pun tidak menemukan kesalahan
pada diri Yesus. Herodes tidak berani. Herodes tidak berani untuk memutuskan Yesus tidak bersalah. Dia kembalikan lagi Yesus kepada Pilatus. Apakah kita selama ini juga mengalami ketika kita harus memutuskan sesuatu, lalu kita tidak berani memutuskan karena itu adalah hal yang tidak benar, hal yang benar. Hal yang benar yang harus kita putuskan seharusnya, tapi kita tidak berani untuk mengatakan itu benar. Sekali lagi mari kita belajar kepada Yesus. Resiko apapun ketika dia harus berpegang pada kebenaran, melakukan kebenaran. Karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Akhirnya Yesus dikembalikan kepada Pilatus. Dan Pilatus dengan suatu simbolisasi. Dia mencuci tangannya, dia berkata, aku tidak bersalah kepada darah yang tertumpah oleh orang ini. Jadi dengan kata lain, Pilatus tidak mau menanggung akibat dari keputusannya untuk menyalibkan Yesus. Sekalipun Pilatus tahu Yesus tidak bersalah. Dan yang terakhir, adik-adik. Dari Pilatus dan Herodes yang sebelumnya bermusuhan. Tetapi karena Yesus, sang kebenaran itu, mereka justru bersahabat untuk menghukum Yesus. Kalau kita baca di dalam Lukas pasal 23. Lukas 23 ayat 12. Di situ dikatakan, dan pada hari itu juga bersahabatlah Herodes dan Pilatus, sebelum itu mereka bermusuhan. Bayangkan, sebelumnya bermusuhan. Tetapi karena kebenaran, karena orang benar seperti Yesus, mereka bersahabat. Bukan bersahabat untuk menjadi benar, tetapi justru bersahabat untuk memusuhi Yesus. Memusuhi kebenaran. Persahabatan itu baik. Tetapi ketika persahabatan dijalin untuk melakukan hal yang tidak benar, itu tidak baik, adik-adik. Jadi jangan bersahabat untuk melakukan hal yang gak benar. Jangan cari teman untuk melakukan hal yang tidak benar. Tetapi carilah teman sebanyak-banyaknya untuk bisa melakukan hal yang benar. Jangan seperti Pilatus dan Herodes. Tadinya bermusuhan, oh jadi baik, itu bagus. Bermusuhan itu gak benar. Tetapi jadi baiknya itu justru untuk melakukan yang gak benar. Itu yang tidak diperkenankan Tuhan. Jadi apa yang kita simpulkan pada pagi hari ini adik-adik? Dari tokoh Yesus, Pilatus, dan Herodes ini. Bahwa akibat fitnah yang pertama, akibat fitnah itu sangat fatal. Bahkan bisa membawa kepada kematian. Bahkan bisa merugikan orang lain. Jadi jangan kita berkata yang tidak benar tentang orang lain. Jangan kita menuduh orang lain dengan fitnah-fitnah. Karena itu akan merugikan orang lain. Lalu kesimpulan yang kedua, kalaupun fitnah itu kita terima, kita yang mengalami fitnah, jangan kita membalas. Tetapi teladanilah Yesus. Ketika dia difitnah, ketika disampaikan hal-hal yang tidak benar tentang Yesus, Yesus tidak membalas. Bahkan di kayu salib dia berkata apa? Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ketika kita mengalami hal yang menyakitkan, ketika kita difitnah, kita dituduh sesuatu yang tidak benar. Teladani Yesus. Minta kekuatan Roh Kudus untuk mengampuni orang-orang yang berbuat seperti itu kepada kita. Dan yang terakhir, yang ketiga, beranilah untuk berkata benar. Sepahit apapun akibat yang akan kita terima. Teruslah berkata benar dan teruslah bertindak benar.
Jangan seperti Pilatus. Dia berkata benar. Apa yang dia katakan benar? Aku tidak temukan kesalahan pada Yesus. Itu benar. Tetapi dia tidak lanjutkan dengan bertindak benar. Dia sudah berkata benar, tapi dia tidak bertindak dengan benar. Tetapi kita, marilah kita selain berkata benar, bertindaklah juga dengan benar. Supaya nama Tuhan dipermuliakan dan kita terus hidup di dalam ketaatan. Terus perkatakan yang benar, terus bertindak dengan benar. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama akan angkat satu pujian. Bagaikan bejana siap dibentuk. Kita mau seperti Yesus. Tentu kita nggak mau seperti Herodes dan Pilatus. Tapi kita mau seperti Yesus untuk disempurnakan selalu. Mari kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seturut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Memuliakan namamu, memuliakan namamu. Mari kita sama-sama berdoa untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami bersyukur kami boleh beribadah sekalipun masih di dalam ibadah online. Tetapi kami tahu ketika kami lakukan itu dengan sungguh-sungguh, kuasa ibadah itu tetap akan nyata kami alami. Karena itu biarlah kami terus belajar ketika kami harus masih beribadah dengan online. Kami mau sungguh-sungguh hati, kami mau bersikap dengan benar saat beribadah. Sehingga ada kuasa Allah dinyatakan di dalam ibadah. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Di masa menjelang Paskah ini Tuhan, biar kami boleh belajar dari tokoh-tokoh yang sudah kami bahas pagi ini. Terlebih kami mau belajar kepada Engkau Yesus. Engkau yang selalu berkata benar, Engkau selalu melakukan hal-hal yang baik, bahkan segala tindakan-Mu, perbuatan-Mu selama di dunia ini Tuhan, adalah mencerminkan ketaatan-Mu kepada Bapa di surga. Ajar kami juga melakukan itu Tuhan, karena kami adalah pengikut-Mu, kami adalah orang Kristus, orang Kristen artinya adalah pengikut Kristus. Ajar kami Tuhan, untuk tidak menggunakan mulut kami untuk berkata bohong. Bahkan tidak menggunakan mulut kami untuk menuduh
orang-orang lain dengan tuduhan-tuduhan yang keji, yang tidak benar. Tapi ajar kami untuk menggunakan mulut kami untuk mengatakan kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapa, dan ajar juga kami, kuatkan kami untuk kami tidak bertindak seperti Pilatus dan Herodes Tuhan. Mereka tahu kebenaran, mereka tahu hal yang benar, tetapi mereka tidak berani mengatakan kebenaran dan mereka tidak berani bertindak benar Tuhan. Jauhkan itu dari kami. Kekuatan Roh Kudus itu yang akan menguatkan kami untuk kami terus bertahan di dalam kami melakukan kebenaran-kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih, berkati anak-anak-Mu yang sudah mengikuti ibadah pada pagi ini Tuhan. Berkati sekolah mereka, studi mereka, berkati pergaulan mereka, berkati keluarga mereka Tuhan. Biar semuanya Engkau berkati, segala sesuatu yang baik terus Engkau limpahkan di dalam kehidupan mereka. Hingga mereka menjadi anak-anak yang takut akan Engkau, menjadi anak-anak yang patuh pada orang tua, menjadi anak-anak yang Tuhan menjadi berkat bagi lingkungan mereka, teman-teman mereka Tuhan. Roh Kudus menguatkan mereka dan memampukan mereka. Terima kasih Bapa, kami tetap berdoa untuk bangsa dan negara ini. Mari Bapa Engkau berkati bangsa ini di tengah situasi yang saat ini masih Tuhan ada di dalam pandemi. Bapa Engkau kiranya berkemurahan, Engkau berkati pemimpin bangsa kami untuk dapat melakukan Tuhan tugas-tugas mereka dengan takut akan Engkau. Dan mampukan mereka Tuhan untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk Tuhan mengatasi setiap masalah yang ada. Terima kasih Tuhan. Kami mau akhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus terus menyertai kehidupan kami semua. Mulai saat ini sampai Engkau datang yang kedua kali. Kami terima berkat-Mu dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.